Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal independent. Kami beranggotakan dengan saya sendiri Nadifah Asnaulil Gunawan dengan NIM 2501105210006. dan saya Anissa Nurani Ananda dengan NIM 25011101179. Dan saya Keira Mata Aifatihah dengan NIM 2501110521148. Selamat menyaksikan. Keharusan pendidikan. Mengapa manusia harus dididik atau mendidik? Yang pertama, ada dasar biologis. Pendidikan itu perlu karena anak manusia dilahirkan tidak berdaya. Yang pertama, ada anak manusia lahir tidak dilengkapi insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Yang kedua, ada anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan dapat secara tepat berhubungan dengan lingkungan yang secara konstruktif. Yang terakhir, ada awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Anak dapat berjalan sendiri, anak dapat makan sendiri, dan dapat menggunakan tangan sendiri, atau mencapai kebebasan fisik dan jasmani. Implikasinya, anak manusia yang tidak menerima bantuan dari manusia lainnya yang telah dewasa tidak akan menjadi manusia yang berbudaya atau bahkan mati. Yang kedua, ada anak memerlukan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan. Yang ketiga, ada kemampuan pendidikan terbatas. Yang keempat, ada orang dewasa yang tidak berhasil mendidik, perlu pendidikan kembali atau reedukasi. Yang selanjutnya, ada dasar sosio-antropologis atau peradaban tidak terjadi dengan sendirinya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Yang pertama, ada setiap anggota masyarakat perlu menguasai budaya kelompoknya yang berupa warisan sosial atau budaya. Yang kedua, ada masyarakat menginginkan kehidupan yang beradab. Lalu, implikasinya. Yang pertama, ada diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme yang berbudaya. Yang kedua, ada diperlukan transmisi budaya. Yang ketiga, ada diperlukan internalisasi budaya. Yang keempat, ada diperlukan kontrol sosial untuk pelestarian budaya. Dan yang terakhir, ada pendidikan personalisasi peranan sosial budaya atau personalisasi peradaban. B. Kemungkinan pendidikan. Mengapa manusia dapat dididik dan mendidik? Poin pertama, dasar biologis. Anak dilahirkan tak berdaya, tapi mempunyai potensi untuk berubah. A. Anak bersifat lentur. B. Anak mempunyai otak yang besar dan berpermukaan sangat luas. C. Mempunyai pusat saraf yang berfungsi berhubungan dengan perbuatan berpikir sehingga terjadi penangguhan reaksi dalam menerima perangsang, maka terjadilah belajar. Lalu, poin kedua yaitu implikasinya. A. Anak dapat menerima bantuan yang bertujuan pada dapat belajar. B. Pendidikan penyesuaian yang sempurna dari organisme biologis terhadap lingkungannya. C. Pendidikan harus berkenaan dengan pelancaran kerja susunan saraf. Lalu, poin ketiga. Dasar psikososio-antropologis atau keragaman dan kelebihan individu. A. Individu adalah unik, berbeda-beda, ada kelebihan dan ada kekurangannya. B. Ada perbedaan penguasaan budaya. C. Animal sosial sehingga ada usaha saling tolong-menolong. Poin keempat yaitu implikasinya. A. Terjadi saling berpengaruh mempengaruhi yang mempunyai kelebihan dapat memberi bantuan kepada orang lain yang memerlukan. B. Orang dapat menjadi pendidik karena yang pertama, panggilan jiwa atau pendidik alami. Yang kedua, perjanjian atau pendidikan profesional. C. Batas-batas kemungkinan pendidikan. Yang pertama ada empirisme. A. Pendidikan adalah berkuasa. B. Tidak ada pembawaan yang berarti anak lahir kosong dengan budaya tapi potensial secara biologis. Yang kedua implikasi. A. Pendidikan berpusat pada publik. B. Pendidikan sama dengan pembentukan. C. Pendidikan sama dengan rekayasa pola tingkah laku. D. Pendidikan sama dengan internalisasi. E. Pendidikan sama dengan
pembiasaan. Yang ketiga ada naturalisme. A. Pendidikan tidak atau kurang berkuasa. B. Anak lahir dengan potensi yang baik. Yang keempat ada implikasi. A. Pendidikan berpusat pada anak, terutama anak terdidik. B. Pendidikan sama dengan pemekaran potensi. C. Pendidikan sama dengan pembentukan dari dalam. D. Sama dengan individualisasi atau personalisasi. Yang E. Pendidikan sama dengan belajar. Yang kelima ada developmentalisme, teori konvergensi, dan realisme kritis. A. Pendidikan berpengaruh tapi terbatas. Pendidikan perpaduan atau resultante dari pembentukan bakat dan pengaruh lingkungan. Yang B. Anak lahir dengan bakat yang perlu dirangsang untuk berkembang lebih canggih. Yang keenam implikasi. A. Pendidikan berpusat pada pola relasi antara si pendidik dengan si terdidik atau dengan situasi pendidikan. B. Pendidikan sama dengan perpaduan antara bakat dan pengaruh lingkungan. Yang C. Pendidikan sama dengan transaksi antara pendidik dengan si terdidik. Yang D. Pendidikan sama dengan situasi belajar mengajar yang berlangsung dalam situasi khusus. Yang D, yaitu kekeliruan pendidikan. Yang pertama, ada batasan. Mendidik yang baik adalah pendidikan yang membantu individu mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup dengan tujuan yang tepat. Kekeliruan mendidik terjadi jika tujuan atau cara mencapai tujuan pendidikan tidak tepat, terbagi menjadi kekeliruan ideal mendidik dan kekeliruan teknis mendidik. Yang kedua, kekeliruan ideal mendidik. Bentuk pendidikan patologis atau demagogis yaitu pendidikan dengan tujuan yang salah karena norma yang keliru. Contohnya seperti propaganda kriminal, diskriminasi rasial, dan menyebar kebencian. Akibatnya dapat melahirkan individu yang cacat moral dan amoral. Penanggulangannya, reedukasi atau mendidik ulang. Yang ketiga, kekeliruan teknis mendidik dalam bentuk kesalahan metode atau alat pendidikan. Yang pertama, kekeliruan cara mendidik, misalnya terlalu memanjakan, memberi hukuman berlebih, atau hanya mengandalkan ceramah. Yang kedua, kekeliruan ekologi, lingkungan tidak mendukung kedewasaan, misalnya tayangan TV kekerasan, lemahnya kontrol sosial. Akibatnya, pendidikan menjadi tidak efektif, menimbulkan kesalahan kognitif, afektif, psikomotor, serta gangguan emosional seperti rendah diri atau sombong. Penanggulangannya, memperbaiki cara dan lingkungan mendidik, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tepat. Poin-poin penting. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai atau unfinished being. Berbeda dengan hewan yang memiliki banyak mengandalkan naluri, manusia memiliki potensi dalam diri yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan. Yang kedua, ada pendidikan sebagai proses membentuk dan mengembangkan. Manusia tidak dapat terbentuk secara otomatis, melainkan melalui pembelajaran dan pengalaman yang diarahkan. Manusia dapat berkembang secara fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Yang terakhir ada makhluk sosial atau kultural. Pendidikan membuat manusia mampu berinteraksi secara efektif dalam masyarakat dan melestarikan nilai-nilai budaya. Tujuan pendidikan membentuk manusia seutuhnya, membentuk manusia berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta mampu berperan di dalam masyarakat. Kesimpulannya, dalam pandangan pendidikan sebagai animal educandum, manusia bukanlah makhluk yang sempurna sejak lahir, melainkan makhluk yang harus dididik agar menjadi manusia yang beradab dan bermartabat. Pendidikan juga memegang peran pendidik fundamental sebagai alat transformasi dari manusia alamiah menjadi manusia yang berkualitas. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat Bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.